dikategorikan sebagai anak. Ini perempuan Kanaan bukan orang yang percaya sudah diberkati Tuhan. Makanya dalam konteks ini dikatakan anjing dan anak itu gambaran dari yang percaya dan yang tidak percaya, saudara. Tapi kita lihat apakah ketika Yesus cuek, Yesus bilang, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada dia suruh dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apakah menyerah perempuan ini, saudara? Ya. Ketika dia berseru memohon kepada Tuhan, saudara, apakah dia menyerah? Tidak, saudara. Amin. Sebenarnya kalau kita alami pergumulan yang berat, saudara, mungkin saudara sudah coba dengan jalan keluar kepada siapa dan lain sebagainya, ada jalan keluar. Saudara sudah mencoba dokter ini, dokter itu dan lain sebagainya, mungkin sakit, nggak ada jalan keluar. Berarti satu-satunya, saudara, memang benar-benar kita harus pada Yesus. Amin. Apakah cukup dengan kita berseru? Itu sudah benar, saudara. Kalau kita lihat Mazmur 50 ayat 15, saudara. Cara kita, saudara, itu sudah benar. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Allah berkata, ketika kita alami kesesakan, ada pergumulan, Mazmur berkata, berserulah kepada Tuhan. Tuhan berjanji dia akan meluputkan dan Tuhan kita akan memuliakan Tuhan, saudara. Jadi tindakan yang kita sudah ambil itu benar, saudara. Ketika engkau gak punya jalan keluar dalam pergumulan, sepertinya tertutup jalan atau sakit dan sebagainya, datang berseru kepada Tuhan, saudara. Tetapi kalau seandainya, saudara, seakan-akan Yesus belum menjawab, tidak menjawab sama sekali, saudara, yang firman Allah di sini, mari kita lihat bersama-sama. Perempuan ini ketika Yesus tidak menjawab, saudara, ya, ketika juga murid-murid, saudara, mengusulkan kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Perempuan ini tidak menyerah, saudara. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Perhatikan ayat yang ke-25. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seharusnya, saudara, perempuan ini tahu diri. Kalau dia memang gak mau cepat menyerah. Enggak, saya cuma diutus kepada orang Israel. Ya berarti kalau pas sudah dibilang gitu kan, kita pun juga mungkin kalau bermohon sama orang, enggak, saya gak bisa, ini dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita kecewa. Ya udah, pergi aja. Ya begitu ya. Ya nanti responnya pergi aja. Tetapi saudara dari Tuhan ketika dia bilang enggak, Yesus nggak mau jawab. Saya nggak diutus pada orang Israel, bukan kamu perempuan Kanaan. Tapi perempuan ini nggak menyerah. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-25 firman Allah berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Amin. Jadi saudara, poin pertama tadi ya saudara diberkati Tuhan, kita datang berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab, saudara, semakin saudara diberkati Tuhan, iman kita harus kuat, jangan menyerah. Ya, artinya saudara kita harus mendekat dan menyembah Tuhan. Amin. Kata menyembah di sini sangat dalam, saudara diberkati Tuhan. Tuhan tahu poin isi hati daripada saudara perempuan Kanaan ini. Makanya lembaga Alkitab memberikan judul orang Kanaan yang tidak percaya menjadi percaya. Ya. Karena Yesus tahu kedalaman hati wanita ini. Ya, dia mengerti bahwa wanita ini saudara ketika dia alami mujizat, dia pasti percaya kepada Yesus. Dia akan buang Tuhan yang lain, dia akan percaya kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan, ketika kita datang
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita mau korbankan kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah kasih ini. Bapak Ibu belum cukup semuanya itu, saudara. Sebab itu, saudara, yang paling utama yang Tuhan, Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah atau penyembahan yang sejati. Amin. Kalau kita masih terikat dengan judi, rokok dan sebagainya, saudara yang berkati Tuhan, ini yang Tuhan mau ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, persoalan pun selesai, saudara, kita menyembah, mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Ada hal yang Tuhan sedang bicara di hati dan pikiran kita. Tuhan mau, saudara, segala keangkuhan mungkin, keegoisan, percabulan kita dan lain sebagainya, itu yang Tuhan mau kita lepaskan dulu. Sebab itu firman Allah berkata, apa guna persembahanmu? Ya. Tapi kalau hatimu itu tidak benar, berkenan kepada Tuhan. Perempuan ini, saudara yang berkati oleh Tuhan, dia datang mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan menyerah, saudara. Ya. Ketika saya dan saudara alami persoalan dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan itu konsekuensi timbal balik sebagai Tuhan. Kita minta ini kepada Tuhan, Tuhan minta ini kepada kita, saudara. Tuh, kita minta ini kepada Tuhan, Tuhan bilang dalam hati kita, oke, saya pasti akan selesaikan. Tapi buang segala hal-hal yang duniawi dalam hidup. Selalu firman Tuhan mau bilang, ingatkan kepada kita hal demikian seperti itu. Karena itu penyembahan yang sejati. Sehingga pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak jadi sia-sia, saudara. Kita tidak menjadi seorang agamawi. Agamawi itu beda, saudara. Kristen itu bukan agama sebenarnya. Ya. Cuma di label agama, dikasih label agama supaya ketahuan, oh ini, agama itu dan sebagainya. Agama itu cuma dibuat manusia seperti itu. Kekristenan itu kedatangan Yesus membawa keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Ketika perempuan ini datang mendekat, dia sudah berseru dan mendekat kepada Tuhan, saudara. Yesus uji, saudara, kepercayaannya, saudara. Perhatikan ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, saudara. Secara manusia, saudara yang berkati Tuhan, harga diri ini, saudara, paling penting bagi kita sebagai manusia. Kita kalau bertengkar, saudara yang berkati oleh Tuhan, saling menunjukkan siapa yang benar, siapa yang benar. Harga diri, saudara yang berkati Tuhan, itu kan manusia, saudara. Tapi ketika perempuan ini dikatakan seperti itu kepada Yesus, saudara yang berkati Tuhan, berbeda tatapannya, saudara. Ketika Yesus bilang gak patut, lu itu golongan anjing. Roti itu untuk anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Lu itu anjing, tidak patut, saudara yang berkati Tuhan. Tuhan mau uji benar-benar kepercayaan perempuan Kanaan ini. Dia sudah berseru kepada Yesus, dia sudah nyembah kepada Yesus, dia sudah di dalam hatinya, dia sudah diberi Tuhan mempersembahkan segala kehidupan kepada Yesus, saudara. Dan Yesus uji dia sebagai Tuhan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak kasih kepada anjing. Dan lihat ayat 27, saudara. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Amin. Ketika perempuan berkata benar Tuhan, ya, dia tidak menyombongkan diri, enak aja sama Tuhan. Lu bilang kok anjing ini dan sebagainya, enak aja, saudara. Kita kan ini, saudara, kadang-kadang kalau difitnah itu memang sakit, saudara itu. Ininya mau balas. Ya.
Tingginya ini dan sebagainya secara manusia. Ditipu oleh kakak beradik, ditipu oleh orang kerja dan sebagainya, pinginnya membahas. Itu maunya kita seperti itu. Ya. Tapi terkadang kala itu semua Tuhan izinkan dalam hidup kita saudara. Perempuan ini ketika Yesus bilang begitu, dia bilang benar. Artinya apa saudara? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepercayaan saya saudara sedang diuji dan terus diuji oleh Tuhan. Perempuan yang tak percaya ini saudara diberkati Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan saudara. Dia mengakui benar Tuhan, saya ini anjing. Ya. Dalam pengertian bukan yang percaya kepada Tuhan yang benar. Kami orang Kanaan memang benar seperti itu. Tapi Tuhan tahu isi hatinya saudara. Dia mau percaya kepada Yesus. Ketika dia mengakui saudara diberkati oleh Tuhan, ada kerendahan hati di dalam hati perempuan ini, dan dia berkata begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan rumah-rumah yang jatuh dari meja Tuhan. Roti berbicara tentang makanan anugerah daripada Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita makan saudara, biasanya makan roti, apalagi saudara makan burudiannya tante ya, saya percaya pasti ada yang sedikit jatuh-jatuh di tanah, betul ya? Ada sedikit saudara Tuhan yang jatuh, ya. Dan biasanya kalau kita punya anjing saudara Tuhan, atau kita makan apa saja, ya, yang remah-remah itu bagian daripada anjing saudara. Tetapi saudara itu tetap kasih karunia. Jadi perempuan bilang begini, Tuhan saya makan roti, ya. Kadang-kadang ada yang jatuh, ya. Dia sebagai anjing sama juga makan roti walaupun yang jatuh. Perempuan ini sedang berbicara kepada Tuhan Yesus, ya saudara. Dia tidak membatasi bahasa Tuhan. Dia bilang benar Tuhan. Dia datang merendahkan diri kepada Tuhan. Sedikit saja anugerah daripada Tuhan itu sudah cukup untuk menolong dia. Amin. Sedikit saja kasih karunia Tuhan itu sudah cukup. Perhatikan contoh saudara, ketika ada perempuan yang pendarahan, tahu ceritanya ya? Ketika perempuan yang pendarahan, dia bilang cuma Yesus saja, cuma ujung saudara, nggak perlu Yesus, nggak perlu pegangan banyak, nggak perlu ditumpang tangan saudara diberkati Tuhan. Dia bilang cuma ujung saja dia pegang, pasti aku akan sembuh. Dan benar itu terjadi saudara. Amin. Ini juga perempuan yang nggak butuh kuasa Tuhan yang besar. Dia cuma butuh anugerah belas kasih yang sedikit saja daripada Tuhan Yesus. Dia percaya pasti anaknya sembuh. Dia percaya dia pasti tertolong. Di situ ketika saudara diberkati Tuhan, dia berkata seperti itu. Dan Yesus tergugah hatinya saudara. Dan Yesus tahu bahwa perempuan ini percaya kepada dia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, kadang-kala kita suka membatasi kuasa Tuhan. Hari ini memang doa kita mungkin belum dijawab. Demikian kami hamba Tuhan saudara. Iman itu saudara diberkati Tuhan begini ya. Artinya harus meningkat. Seperti kita naik tangga. Tangga itu tidak ada ujungnya saudara. Kalau ada ilustrasi di TV bagus ya. Kayak kita naik tangga saudara, ujungnya mana? Tapi Tuhan mau bilang naik aja terus. Nggak perlu tahu ujungnya sampai di mana. Ada waktunya Tuhan. Amin. Iman kita seperti itu. Hari ini kita sudah datang kepada Yesus, kita berseru kepada Yesus. Belum cukup saudara. Lebih lagi engkau menyembah kepada Tuhan. Datang sembah, mendekat kepada Tuhan saudara. Koreksi hidup saya dan saudara di dalam doa penyembahan kita. Karena saya percaya ketika engkau menangis dengan pergumulan, ada sesuatu yang Tuhan bicara dalam hati, dalam hidup kita, untuk kita ubah hati dan pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amen. Ini perempuan ini saudara, ketika dia datang menyembah Tuhan saudara, Tuhan tahu perempuan ini mulai mengubah hidupnya. Dia sudah mulai membuang kebanggaannya saudara. Dia sudah mulai membuang Allahnya yang dia percaya di tanah Kanaan yang tidak dapat bergerak.
dan tidak dapat memberikan pertolongan. Dia sudah mulai membuang itu, saudara. Yesus tahu itu. Dan ketika dia merendahkan diri, ketika Yesus uji dia dengan terakhir kali, bilang anjing itu, roti itu nggak pantas buat anjing. Dia nggak marah kepada Tuhan Yesus. Dia lebih merendahkan diri. Ya, dia lebih merendahkan diri kepada Tuhan Yesus, saudara, daripada Tuhan. Artinya dia sadar dan penuh hati dia mau percaya kepada Yesus. Sebab itu saudara perhatikan, saudara, ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin, saudara. Di mana besar iman ibu ini, saudara, diberkati Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus lihat, yang menyembuhkan di anaknya itu dengan kuasa Tuhan. Tapi yang bisa menarik kuasa Tuhan itu iman daripada ibu ini, saudara. Karena tekad kegigihan daripada ibu ini, dia nggak menyerah. Ketika dia sudah memutuskan untuk berseru kepada Tuhan Yesus, saudara, diberkati Tuhan, mau dibilang apa ini itu, mau diusir sama murid-murid, mau dibilang anjing dan sebagainya, dia nggak peduli, saudara. Dia cuma tahu, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dia. Bahkan dia cuma bilang, sedikit aja Tuhan, banyak-banyak, sedikit kasih karunia, itu sudah cukup. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, kita memang sudah berseru, sudah menangis kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan belum jawab, teruslah tingkatkan imanmu, terus berseru kepada Tuhan, sambil mengoreksi hati dan pikiran saudara yang jauh daripada Tuhan. Amin. Karena itu fungsi kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, memang saya masih seperti ini. Tapi jangan menyerah. Salahnya kita kadang-kadang didakwa oleh pasal 8. Bukan itu memang berdosa, makanya sampai hari ini Tuhan belum jawab. Jadi lemah kita. Udah jadi lemah, kita mundur lagi. Tetap percaya Yesus tapi mundur lagi. Tuhan nggak maju-maju, saudara. Padahal di situ perjuangan kita, saudara. Yesus dia berjanji, saudara, bahwa mari kita akan lihat ada 2 ayat seperti itu. Nah ini ya, saya lupa ayat ini di bagian yang kedua. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan ikatlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Dia ngomong ini kepada Yakobus, surat Yakobus kepada orang yang sudah percaya Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ya, Tuhan berjanji Tuhan juga akan dekat dengan kita. Amin. Tetapi saudara diberkati Tuhan, ketika kita mendekatkan diri menyembah kepada Tuhan, tahirkanlah tanganmu, sucikan hatimu. Kalau kita masih berdua hati, saudara diberkati Tuhan, percaya kepada Yesus tapi masih percaya juga sama tahlil, saudara Tuhan, sucikan hati kita, saudara. Jangan kamu berdua hati, sehingga ketika kita sudah mendekat kepada Tuhan dan Dia sudah mendekat kepada kita, tapi ketika kita tidak mau mentahirkan hidup kita, Dia juga akan jauh daripada hidup kita. Tahan Yesus itu seperti seorang perempuan katanya. Ketika dia mendekat, dia tidak sombong, dia tetap rendah hati, dia tetap akui dosanya sebagai penyembah berhala sebagai Tuhan. Dia tetap akui dia sebagai golongan anjing penyembah berhala, dia merendahkan diri, dia tidak sombong sebagai Tuhan. Ya, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika dia sudah mendekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan melihat betapa besar iman ibu ini, saudara, sehingga terjadi mujizat. Perhatikan ayat terakhir, saudara, 2 Tawarik 7 ayat 14.
2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Ayat terakhir kita sudah. Kita sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita percaya, kita selalu menyebut nama Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Ya. Satu hal Tuhan minta, rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, dan apa sudah berbalik dari jalan yang jahat. Ya. Yakobus bertawari, endingnya selalu Tuhan bilang itu. Ketika engkau mendekat, berseru kepada saya, kepada kita berdekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan minta? Kerendahan hati kita, saudara, yaitu saudara kita mau berbalik, mengakui bahwa kita ini benar-benar membutuhkan Tuhan, dan Tuhan bilang balik dari jalan kita yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni kita, memulihkan negeri kita. Negeri di sini berbicara yang terkecil, keluarga kita, hidup kita. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita nggak butuh saudara dari Tuhan roti yang besar. Mari kita belajar kepada Ibu ini. Sedikit saja anugerah Tuhan itu sudah cukup, saudara, untuk mengampuni dosa kita, untuk memulihkan dan menolong kita dari pergumulan kita. Amin. Kalau ibu ini yang bukan percaya, saudara, yang bukan golongan Israel ditolong oleh Tuhan, apalagi kita ini yang benar-benar dikategorikan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Perbedaan pandangan anak itu dengan hamba itu beda, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau selalu memberikan pertolongan kepada kita, saudara. Mari kita tingkatkan kuatkan iman kita, saudara. Jangan menyerah, saudara. Kalau hati dan pikiranmu didakwa oleh setan, itu memang pekerjaannya dia. Minta kekuatan kepada Tuhan, agar supaya Tuhan beri kekuatan kepada kita, mengubah segala cara pandang kita kepada Tuhan. Dan percaya, saudara. Jadi artinya ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, menyembah Tuhan, pertama fokus kepada kebesaran kuasa Tuhan. Amin. Kedua, fokus kepada bagaimana kita mengubah hati dan pikiran kita ini, sehingga kita menjadi persembahan yang benar, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dua hal ini saudara diberkati Tuhan, kita dapat lakukan. Masalah yang kita hadapi itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Dua hal ini aja kita fokus, saudara. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa. Saya menyembah Engkau, menyembah memuliakan Engkau. Tuhan, berikan kami kekuatan. Ada banyak hal yang masih jauh dari hidup saya, jauh daripada Engkau. Kita fokus mengubah hidup kita, sehingga persembahan penyembahan kita yang benar itu, saudara, itu terjadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan sangat mengasihi hidup saya dan saudara. Amin. Dia mencintai kita. Di Alkitab banyak begitu pendosa-pendosa yang datang kepada Tuhan. Tuhan tidak membangun agama, tapi Dia membangun anugerah keselamatan saudara Tuhan. Kalau agamawi saudara diberkati Tuhan, menurut hukum Taurat, yang berdosa harus langsung dilempar, dirajam dengan batu. Ketika perempuan bersinar datang kepada Yesus, orang-orang Farisi datang dengan agamawi, lempar dia, rajam dia. Tapi Yesus tidak melakukan itu sebagai Tuhan. Dia cuma bilang kepada perempuan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu saja yang Tuhan mau minta. Kita butuh anugerah Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita sekarang. Enggak banyak, saudara